Shalom. Semua warga kerajaan pasti pernah melawat orang yang sedang susah di rumah sakit atau dalam penjara atau dalam masalah. Dan kalau kita mengunjungi mereka, kita biasanya membawa sesuatu lah, entah bunga, entah buah-buahan, ataupun lebih praktis uang dan sebagainya. Apa yang dibawa oleh the God of Israel? Firman Tuhan mengatakan dia datang untuk membawa kelepasan dan menumbuhkan tanduk keselamatan. The horn of salvation. Horn dalam Alkitab perjanjian lama keren itu adalah hadirat dan juga kekuatan. Mezbah semua ada tanduknya. Dan kalau sudah pergi ke lembah pujian ini, di gedung kita ini ada di mana-mana ada tanduk, saudara ya. Sebab hadirat Tuhan itulah kekuatan kita. Ini membuat kita berbeda dengan yang lain. Dan firman Tuhan berkata bahwa kelepasan itu redeem, menebus. Menebus ini istilah dagang. Jadi dia datang tidak cuma membebaskan, tapi juga membayar. Membayar dengan apa? Bukan darah domba. Sekalipun dia punya ribuan kambing, puluhan ribu di setiap gunung, punya sapi dan sebagainya. Tapi yang dibawa ini adalah darahnya. 0,5 liter darah di bayi yang suci itu. Yang tidak ada kontaminasi dosa apapun. Dan itulah kekuatannya. Dan di garis keturunan dari mana? Melalui keturunan David hambanya. Jadi memang kepada David Tuhan menjanjikan seorang keturunanmu, ya, your seed. Ternyata bukan Solomon, bukan Rehabeam, bukan Yosafat, bukan Hizkia, tetapi Yeshua, Yesus Kristus melalui keturunan hambanya. Karena itu kalau baca Alkitab mulai dengan Injil Matius, dan di sana disebutkan silsilah Yesus Kristus, the son of David and the son of Abraham. Abraham punya perjanjian dengan Israel, tapi lebih spesifik kepada keluarga daripada David. Bahwa tidak akan berhenti seorang keturunanmu akan memerintah di atas takhta. Dan kita tahu melalui Yekonia yang terjadi adalah kutuk bukan berkat. Tetapi melalui Yesus Kristus maka berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Dan dia datang membawa kelepasan. Dia membawa kekuatan, tanduk keselamatan. Dalam hidup saya dulu takut dengan kuasa kegelapan, saudara. Seperti kebanyakan pada kita. Sampai saya menerima Kristus dan tanduk keselamatan ditumbuhkan. Makin lama makin kuat, saudara. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu bukan cuma who, sekarang itu what. Apa yang dibawa oleh dalam visitation ini. Dan juga untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Kan ada perjanjian Abraham itu tadi. Karena itu semua saudara mari bersuka cita di minggu kedua Advent ini. Sebab dia datang tidak cuma menunjukkan simpati. Bukan cuma menunjukkan empati ataupun compassion. Tapi dia bertindak. Dia adalah Allah yang bertindak. Bertindak apa? Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan buat saudara dan saya. Harga sangat mahal. Jangan sia-siakan hidup saudara dan saya. Kita tidak ditebus dengan emas, perak, berlian, atau darah lembu, darah kambing, tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Blessed the God of Israel, the Lord God of Israel. God bless you all. Haleluya. Selamat merayakan yaitu Christmas pada minggu Advent kedua ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Sorak-sorak bagi dia. Amin. Haleluya. Kita bersyukur hari ini masih diizinkan Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya, mari kita satukan hati kita. Sungguh kami bersyukur Bapa di surga buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami masih boleh ada bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan kami datang di tempat ini, satu yang menjadi tujuan kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau hidup lebih lagi disempurnakan di dalam Tuhan. Kami
kami mau lebih lagi berkenan di hadapan Engkau. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang tolong kami, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang bimbing kami, untuk kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih bahkan hari ini juga Tuhan, kami bersepakat, kami memberkati bangsa kami. Indonesia ada dalam tangan-Mu, Indonesia ada dalam rencana-Mu, Indonesia ada dalam genggaman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan bagi bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Berkati para pemimpin kami Tuhan, mulai presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan yang ada di daerah. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai setiap mereka. Bahkan kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, di mana Tuhan tempatkan kami, bahkan kota Bondowoso. Kiranya lawatan Allah terjadi di kota ini. Kami rindukan Tuhan, puji-pujian terdengar di kota ini. Nyanyian sorak-sorak kemenangan terdengar di kota ini Tuhan. Dan setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih, berkati setiap Jumat-Mu, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Dalam segala keberadaan kami, kami percayakan bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang sanggup memampukan kami, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus. Ya namanya syikir, namanya syikir. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, Kau kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan-Mu, sorak-sorai bagi Raja-Mu. Haleluya. Allah Roh Kudus, Kau memenuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami, kami rindu Tuhan. Rindu Kau selalu dalam hidupku.
shikirana malamayashi. Yarana malamayashi kirana malamayashi. Yarana mayasi kirana malamayashi. Yarana malamayashi kirana malamayashi. Yarana mayasi kirana. Angkat tanganmu sembah Dia. Tinggikan namanya. Masyurkan namanya yang kudus. Haleluya. Ya namanya syukur nama-nama. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how Tepuk tangan bagi Dia, tepuk tangan bagi Sang Raja. Dia yang layak terima segala pujian. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Haleluya. Woo. Allah yang besar, Kau Tuhan yang besar. Oh, we see how great is our God. How great. Yes. Tepuk tangan bagi Sang Raja, Tuhan yang besar. Tidak ada yang seperti Dia. Amin. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great, how great. Oh, we sing how great, how great. Oh, we sing how great, how great is our God. Haleluya, haleluya. Kami mau meninggikan Engkau, Tuhan yang besar, Allah yang besar. Engkau yang layak terima segala pujian dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Sang Rajamu. Haleluya. Anggur baru sudah dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa sudah dipatahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Hei, aku amin. Mari gerakan tanganmu. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah hari ini harinya siapa? Saat pembebasan tiba, belenggu dosa sudah dipatahkan. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, aku ada semua memberkati teman-temannya. Anggur baru sudah dicurahkan di tempat ini. Hei, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa. Amin. Akan banyak jiwa dimenangkan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Woo! Woo! Hey! Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey, hey, bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, serukan, Yeay. bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Yang tiada bandingannya. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Orang mengasyikkan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
Engkau yang berjanji setia. Kau yang berjanji setia. Harapan kami hanya di dalam Engkau. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski kami di dalam kesesakan, Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kau punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mengatasi segala badai kehidupan. Tuhan yang mengatasi segala persoalanmu. Tuhan yang mengatasi segala kesesakanmu. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari sekali lagi katakan, aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, katakan ku terima sekarang. Ku terima kemenangan, amin. Kemenangan dari-Mu. Mari kita sembah Tuhan sejenak, saudara. Ambil waktu. Ya, kami di sini untuk bertemu dengan Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Ku mau lebih dekat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Jamah setiap hati, jamah setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Sebab firman-Mu sanggup mengubahkan, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk bulan yang baru. Kami sudah memasuki bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita dan kemenangan Tuhan. Biar kami juga Tuhan, hati kami selalu dibangkitkan oleh Tuhan. Kami tahu semua hari baik. Namun kami tahu juga bahwa hari yang terbaik, hari yang terindah adalah ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami diizinkan kami bercakap-cakap dengan Tuhan. Kami intim dengan Tuhan. Kami ada di dalam tahta kasih karunia Tuhan.
menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan kami tahu apa yang kami terima jauh nilainya lebih berharga dari apapun. Baik itu kekayaan emas, perak, permata, dan kesenangan dunia yang lainnya. Yaitu dalam hadirat Tuhan. Jamah kami dengan firman-Mu agar kami Tuhan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dan berbuah menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan dulu paling meriah. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, welcome Desember. Ya, saya banyak menerima WA video saudara bagaimana berisikan selamat datang di bulan Desember. Dan memang suasananya beda ya, sebab sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Haleluya. Minggu depan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nggak rasa saudara ya. Cepat sekali barusan lalu sudah merayakan Natal. Kita merayakan Natal lagi. Dan ini adalah sukacita tersendiri buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan sebuah tema ya, masih tetap dalam rangkaian fruitful living atau kehidupan yang berbuah. Nah, hari ini saya berikan tema tetap berbuah manis dan lebat. Haleluya. Saya percaya saudara, kehidupan kita harus bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan hanya berbuah lebat saja, tetapi harus manis. Ya, harus manis, dan Tuhan katakan bahwa buah kita itu akan berbuah sepanjang musim. Tidak peduli musim panas, tidak peduli musim dingin. Kalau di sana di luar negeri ada 4 musim, kita cuma 2 musim. Kadang ada orang saudara kalau kehidupannya lagi ada persoalan, tidak ada buah yang bisa dipetik. Tidak ada buah yang bisa dinikmati. Karena apa? Waduh, lagi persoalan. Padahal Tuhan tidak menghendaki semuanya itu. Ya, setiap kita, setiap musim saudara harus berbuah. Musim boleh berganti, ya, tapi kehidupan kita harus tetap berbuah di segala musim. Kita akan lihat ayatnya. Kembali lagi saya akan perlihatkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi dipermuliakan Bapa melalui kehidupan kita yang berbuah banyak. Nah, ayat selanjutnya adalah Yeremia pasal 17 saudara, dalam ayat yang ke-7 sampai 8. Saya akan bacakan buat saudara, ini sudah saya bagikan namun saya akan fokuskan hari ini supaya saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan itu mau kita berbuah di setiap musim kehidupan kita, ya. Karena ini adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang, ya. Karena kalau kita hanya berbuah atau menghasilkan buah pada musim-musim tertentu, saudara, berarti kita hanya menjadi berkat sekali-sekali saja, ya, tidak setiap hari. Padahal kehendak Tuhan adalah setiap hari. Kita baca sama-sama Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mengerambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalaminya datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang kasihan Tuhan, Tuhan mau kita menghasilkan buah, sebab itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi saudara ya, saudara tanam pohon mangga, pohon durian gitu ya. Saudara pasti akan lebih senang kalau pohon-pohon yang saudara tanam tadi berbuah setiap hari gitu ya. Setiap musim. Kalau durian kan ada musimnya ya. Ada saudara. Tapi ini Tuhan menghendaki tanpa ada musim tapi terus menghasilkan buah. Nah, ini yang Tuhan kehendaki saudara dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara jemaat Rock Bondowoso bisa berbuah setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Tuhan mau kita berbuah setiap musim kehidupan kita. Saudara coba cek mundur ke belakang saudara. Apakah kita sudah bisa berbuah di bulan Januari, Februari atau bulan Maret kita justru orang lain tidak bisa menikmati kehidupan kita. Justru orang lain tersandung dengan kehidupan kita. Nah ini pertanyaan juga
Oh, April muncul lagi, saudara ya. Kemudian Mei, saudara, ada menyandung orang juga. Nah, saudara, ini Tuhan tidak kehendaki. Bukan berarti saudara kita ini manusia super, tidak juga saudara. Tapi paling tidak begini saudara, ketika saudara dan saya hadapi persoalan, ayo saudara tunjukkan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Tunjukkan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita sehingga ketika kita ada persoalan, logikanya kita sedih, logikanya saudara kita marah, kita jengkel. Tetapi saudara, Tuhan mau karena ada Yesus dalam kehidupan kita, justru di tengah persoalan kita tetap tertawa, kita tetap sukacita, kita tetap berbahagia saudara. Tidak menunjukkan kepada orang bahwa kita ada dalam persoalan. Itu luar biasa. Haleluya. Makanya saudara, orang hadapi persoalan ya, itu sesuatu yang sangat-sangat lumrah saudara. Saudara, saya selalu katakan, diundang atau tidak diundang, saudara mau atau tidak persoalan itu datang. Tapi yang menentukan apakah saudara bisa mengatasi persoalan itu. Nah, berikut saudara, saya dengan cepat akan bagikan saudara 3 hal. Bagaimana supaya kita bisa berbuah, tetap berbuah, manis dan juga lebat. Ya, yang pertama saudara, kita harus berakar kuat. Katakan bersama saya, berakar kuat. Nah, saya bacakan saudara dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, perikopnya berjudul kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu apa saudara? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Satu hal yang orang lupakan saudara, bagaimana dia bisa bertumbuh dengan baik sehingga menghasilkan buah yang manis, yang tetap dan juga lebat itu tadi saudara. Yaitu seperti halnya pohon. Pohon ini sebenarnya ketika dia naik, yang menentukan untuk dia bisa berbuah atau bertumbuh dengan baik itu adalah apanya saudara? Akar. Banyak orang lupa saudara untuk menumbuhkan akar di dalam kehidupannya. Karena apa saudara? Orang lebih cenderung melihat hal yang nampak. Karena akar ini saudara terletak di bawah permukaan tanah, tidak nampak saudara. Dan bentuknya juga ruwet seperti itu saudara. Saudara mungkin melihat pohon durian, wah keren bisa berbuah. Tapi jangan lupa saudara, ditentukan oleh akarnya, ditentukan kedalaman akarnya juga saudara. Banyak kita saudara mencari hal-hal yang kelihatan yang ada di permukaan tanah. Tetapi saudara tidak membangun akar yang kuat, yaitu yang tidak kelihatan di bawah permukaan tanah. Nah, saya mau mengajak saudara mengerti hal ini. Supaya nanti saudara setiap pohon itu pasti akan menghadapi apa yang namanya badai. Angin, akhir-akhir ini saudara, di Bondowoso angin cukup kencang. Ya, saya kemarin ke Jember saudara, itu pohon-pohon sudah ditebangi. Saya bilang sama istri saya, oh ini betul. Karena apa? Kalau dibiarin dengan pohon seperti itu tumbuh daunnya tinggi sekali. Kalau badai datang maka itu akan menimpa rumah, menimpa mobil yang lewat dan seterusnya saudara. Nah artinya begini saudara, setiap kita saudara harus sadar bahwa di depan ini akan ada ujian, akan ada persoalan yang kita hadapi. Nah, yang menentukan itu saudara bukan yang di atas, tapi yang di bawah, yaitu akar kita. Nah, hari ini juga saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan akar. Ya, saudara tahu, pernah saya bagikan juga bagaimana cara menanam pohon kurma. Pohon kurma ini pohon yang paling disukai dan di Timur Tengah sana ya. Dan kemudian dia bisa berbuah di segala musim. Padahal hidupnya di padang pasir. Padang gurun yang gersang itu saudara. Nah ternyata saudara, kalau saudara masih ingat apa yang saya pernah bagikan. Waktu pohon kurma ditanam saudara, bijinya itu ditaruh, digali kurang lebih 1 meter di bawah pasir. Dan kemudian saudara disirami dan ditutup oleh batu yang berat tentunya ya. Lalu apa yang terjadi dengan pohon ini? Rupanya saudara yang menanam pohon kurma ini pintar. Supaya tidak tumbuh ke atas dulu. Tapi bertumbuh ke bawah dulu. Ditahan dulu saudara untuk bertumbuh ke atas. Tidak boleh dulu ke atas. Nah apa yang dilakukan oleh biji kurma ini?
Karena dia tidak bisa ke atas, maka dia harus merambatkan akarnya ke bawah. Bahkan ada yang sampai 100 meter, puluhan meter saudara. Tanpa disadari saudara. Pohon korma ini belum tumbuh setahun, belum saudara, belum ada hasil. Karena apa yang dikehendaki oleh petani korma ini adalah akar bertumbuh terlebih dahulu. Seberapa banyak saudara orang percaya tidak memperhatikan akar. Maunya saudara, mau nampak, mau hal yang ada di atas permukaan. Padahal akarnya belum kuat. Saudara lihat, pohon-pohon yang akarnya pendek saudara, itu pasti mudah rubuh. Ya, ada akar serabut, ada akar tunggang. Yang bagus ini adalah akar tunggang yang sampai kedalaman tertentu saudara. Jadi begini saudara, yang menentukan kekuatan sebuah pohon itu adalah akar. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara, ayo penting sekali membangun akar. Nah Tuhan katakan gini, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh, artinya orang yang berakar bertambah teguh di dalam iman. Caranya bagaimana saudara? Pengenalan akan Tuhan harus saudara dan saya pastikan lebih dalam lagi buat kita kenal. Caranya bagaimana? Baca firman, caranya bagaimana? Doa. Saudara, orang yang akarnya kuat, orang Kristen yang akarnya kuat, itu bisa dibuktikan saudara. Bisa. Ini kuat akarnya atau tidak. Ketika apa saudara? Hadapi badai tadi. Ya, angin besar datang saudara. Bapak waktu lalu angin besar datang saudara di rumah di Rinjani sana saudara. Karena di atas dipasang plastik, terbang semuanya saudara. Jadi banjirlah rumah. Nah, karena angin itu pasti datang. Ya, dan saudara ketika angin datang ini apa yang terjadi? Orang yang akarnya lemah, saudara, dia akan mudah tumbang. Ya, dia akan patah sana sini, saudara. Dia akan saudara mudah untuk terungkit dari tanah. Karena apa? Akarnya tidak kuat. Dia kecewa, dia mundur daripada Tuhan. Dia protes sama Tuhan. Dia tidak mengerti saudara apa yang sedang dialaminya. Padahal saudara Tuhan mau begini. Setiap kita hadapi persoalan, akarnya lihat. Tuhan mau kita mengakar lebih kuat. Karena begini saudara, setiap pohon saya yakin saudara akan dikuatkan juga oleh badai. Iya Pak, iya? Iya saudara. Setiap pohon saudara itu akan dikuatkan oleh angin. Saya tanam pohon tabebuya saudara. Tabebuya ini kalau naik tanpa dipangkas itu pasti melengkung sana sini saudara. Nah, jadi akhirnya saya potong. Supaya apa? Jangan tumbuh dulu, ke bawah dulu. Dan angin datang masih melengkung, saudara, saya potong lagi. Sampai dia kuat batangnya ini. Karena apa? Akarnya harus ke bawah. Dihalangi dulu pertumbuhan ke atas. Nah, saudara, kalau akar kita kuat, saudara, maka badai apapun kita tetap sukacita. Amin. Persoalan apapun yang datang saudara dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah mengeluh, tidak mudah kecewa. Karena itu akan menjadi alat buat kita mengakar yang kuat. Amin. Nah saudara, ayo mulai perhatikan akar kita. Ya, pertumbuhan ke dalam yaitu iman kita, doa, baca firman, ibadah saudara. Tidak ada jalan lain pengenalan saudara akan Tuhan. Tidak ditemui saudara dari pergaulan dengan orang lain, tidak. Tapi pergaulan dengan Tuhan. Makanya saya sering katakan, pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan sikap kita kepada Tuhan. Saya kemarin ikut sebuah acara saudara, ya, yaitu PAKEM, ya, pengawasan terhadap ajaran aliran kepercayaan atau keagamaan kepercayaan gitu ya, untuk diawasi gitu saudara. Undangannya jam 8. Pembicaranya itu dari kejaksaan, dari Kodim, dari pihak FKUB, dan juga dari pihak pemerintah ada satu saudara. Jam 8 saudara, saya duluan datang sama teman-teman. Pembicaranya tidak datang-datang saudara. 1,5 jam kami nunggu. Ya enggak apa-apa. Karena yang datang orang-orang pemerintahan, wajar saja saudara ya. Jadi kamilah yang dulu datang. Berikutnya saudara 1,5 jam baru datang dengan mobil dinasnya, baru mereka duduk santai. Kami yang duluan ini saudara sempat juga kok baru datang ya. Ya kalau undangannya jam 9:30 ya 9:30 aja gitu. Nah ini salah satu contoh begini saudara. Bayangkan saudara kalau seandainya
orang pembicara datang terlebih dahulu saudara. Tidak ada orang peserta yang datang, apa yang terjadi saudara? Itu memalukan. Makanya saudara sengaja pihak panitia mengundang kita jam 8 padahal acaranya setengah 10. Jadi pembicara ini bebas datang jam berapa gitu saudara ya kira-kira. Nah ini salah satu contoh begini saudara. Bahwa kita kenal dengan Tuhan itu seperti apa. Kalau orang dunia sangat menghargai pimpinan mereka. Sangat menghargai para pejabat-pejabat penting saudara. Ini baru level kabupaten loh. Sangat menghargai. Bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita menghargai Tuhan lebih daripada mereka? Kalau kita menghargai Tuhan di bawah mereka saudara, maka pengenalan kita akan Tuhan perlu dipertanyakan. Kamu percaya Yesus Tuhan atau tidak? Kamu percaya dia sebagai raja di atas segala raja yang patut dihargai dan dihormati atau tidak? Itu saja saudara. Nah artinya begini saudara, kita harus membangun iman kita yang kuat. Oke, saya akan jelaskan di sini fungsi akar. Akar saudara, ya saya catat di sini, memberikan pohon kekuatan, menjadikan kokoh untuk tegak berdiri, yaitu berbicara tentang kestabilan sehingga tidak mudah goyah atau roboh. Amsal 12 ayat 3. Orang yang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Nah, selanjutnya akar memberikan makanan, vitamin kepada pohon atau batang, carang dan daun untuk menghasilkan buah. Dan selanjutnya akar memberikan pohon kapasitas untuk menghasilkan buah atau bereproduksi. Jadi saudara, yang menentukan seseorang bisa berbuah itu bukan hanya sekedar penyerbukan yang ada di atas, bukan hanya sekedar sinar mataharinya, tetapi akar yang memberikan nutrisi dari bawah. Diseraplah saudara sari-sari makanan yang ada di tanah. Kemudian itu disalurkan kepada batang, ranting dan juga daun. Dan terjadilah pembuahan, bunga tumbuh saudara. Dan di situ ada buah yang muncul. Saudara, ini berbicara tentang logika. Banyak orang Kristen maunya hidupnya diberkati. Maunya caranya bagaimana saya berbuah. Saya berbuah dalam hal berkat. Nanti kalau saya sudah dapat berkat, saya akan bisa memberkati orang lain. Itu kan salah satu berbuah. Tapi saudara tidak mau mengakar. Sehingga buahnya apa saudara? Buahnya jadi tidak maksimal. Bisa berbuah tapi tidak maksimal. Bisa kecil, kerdil, kecut atau lain sebagainya saudara. Itu yang akan terjadi. Nah makanya saudara, ayo kita mulai bangun akar kita. Dengan kehidupan doa kita. Amin. Saya selalu concern, saudara, kalau saudara lihat doa-doa yang kami bangun di tempat ini saudara. Ada Coach Cincy, Cohen ya, ada Mbak Kristi, ada yang ikut di Zoom saudara, ya teman-teman saudara. Ini doanya udah keren-keren banget. Kalau kami pujian penyembahan, rasanya ku ingin tetap di sini ya, menikmati bait-Mu. Ini sudah mulai ekstrim saudara. Sudah mulai radikal banget gitu loh saudara. Kami doa bukan sekedar doa-doa biasa. Tapi doa yang menjerit kepada Tuhan saudara. Karena apa? Ini sangat penting. Gereja ini mengakar karena apa? Doa. Gereja ini akan hadapi goncangan. Pasti saudara. Tapi saya tidak takut karena apa? Saya bangun akar saudara. Dengan teman-teman yang berdoa di tempat ini. Haleluya. Pasti gereja digoncang saudara. Karena iblis tidak senang gereja GBI Rock bertumbuh. Pasti digoncang. Tapi kalau kita bangun akar yang kuat saudara, maka sekalipun ada goncangan, goncangan itu dipakai untuk memperkokoh gereja ini saudara ya. Goncangan itu juga akan dipakai saudara untuk membuktikan Tuhan kita besar saudara. Ayo jadi orang-orang yang mengakar. Di bulan Desember doa Fajar Menara Doa diliburkan dulu. Bukan libur berarti tidak ada doa, masing-masing doa di rumah ya. Karena kami mau menikmati bulan Desember. Barangkali ada yang keluar kota, ada yang persiapan perayaan Natal dan lain sebagainya saudara. Nah ayo artinya begini saudara, penting sekali bangun hubunganmu dengan Tuhan ya. Sesuatu yang tidak nampak, orang tidak akan lihat saudara. Tidak keren nih saudara ya. Tidak populer apa yang doa saudara lakukan. Tidak akan orang ada lihat, tidak ada lihat. Demikian juga akar saudara. Saudara punya pohon durian yang luar biasa. Saudara pasti mengabaikan akar. Tidak mungkin saudara menghargai akar. Karena apa? Tidak kelihatan.
Yang kelihatan tuh atas, keren ya, manis, bagus ya. Tapi akarnya tidak pernah dilihat. Memang seperti itu pertumbuhan akar. Saudara membangun doa, jangan diharap saudara bisa terkenal. Tidak akan saudara. Tidak akan populer, tidak akan dihargai juga, tidak akan dilihat orang. Yang tahu saudara, orang yang di mimbar, kemudian dia luar biasa, ada karunia, ada urapan saudara, kemudian itu yang dihargai. Padahal kehidupan doa ini sangat penting saudara. Itu yang akan terjadi. Makanya saudara, saya mau katakan begini, orang yang mengakar di dalam Tuhan, itu pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Haleluya, jangan dipikir begini saudara. Makanya firman Tuhan bilang benar saudara. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, yang masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Yang menancapkan akarnya ke batang air, ke sumbernya saudara. Buktinya dia tidak akan goyah dengan apa yang dihadapi. Saudara, kemarin kami sempat singgung kejatuhan hamba-hamba Tuhan saudara. Ya bisa jadi saudara, orang yang sudah menikmati, termasuk saya pendeta. Sudah menikmati segala yang baik, semuanya tercukupi. Tidak bangun lagi kehidupan doa. Apa yang terjadi saudara? Mudah jatuh, mudah tumbang. Yang sangat-sangat terkenal pun saudara bisa jatuh. Tapi saya mau pastikan begini saudara. Orang yang mengakar kuat dia akan teguh berdiri dalam Tuhan. Tidak mudah goyah dengan apa yang dihadapinya saudara. Dan saya akan sounding ini terus terhadap gereja ini. Gereja ini harus berdoa. Gereja ini harus kokoh mengakar saudara. Dan yang berdoa jangan harap akan mendapat pujian. Tapi pujian bagi Tuhan. Dan Tuhan yang akan tahu persis saudara. Untuk membalas segala apa yang sudah saudara lakukan. Dalam tubuh Kristus, pembacaan di doa fajar saudara. Tuhan kan, Paulus kan bilang begini saudara. Perhatikanlah hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang biasa-biasa. Itu yang Tuhan perhatikan saudara. Jadi jangan ngomong begini saudara. Wah, yang nanti yang melakukan tugas di mimbar ini upahnya lebih gede. Tidak bisa saudara. Upah kita di sorga itu bukan bergantung kepada jenis pelayanannya. Tidak. Tetapi kualitas hati saudara. Kalaupun saudara nyapu atau ngepel gereja ini, lakukan dengan tulus, upahnya besar di sorga. Amin. Kalau saudara di mimbar seperti saya berkhotbah, saya tidak dengan tulus saudara. Saya tidak mendapatkan upah seperti yang suka nyapu dan ngepel gereja seperti Kowancu. Wah, haleluya. Suka dia saudara. Waktu saya nyapu dia bilang, ini tugas saya Pak, jangan. Nanti saya tidak diberkati. Itu saudara. Ya ini sedikit bercanda ya. Nah saudara, ayo perhatikan akar. Itu saja pesannya. Yang poin pertama, akar. Tidak nampak, tidak populer. Bentuknya pun saudara, tidak bagus ya. Lebih bagus yang di atas hijau. Wah, akar itu saudara jelek banget. Tapi saudara itu yang menentukan. Demikian juga saudara. Saya mau katakan begini, kehidupan doa saudara. Itu juga akan mempengaruhi anak cucu kita. Amin. Generasi kita. Akan mempengaruhi juga orang-orang yang kita kasihi ketika kita naikkan doa-doa buat mereka. Tanpa kita sadari, roh Tuhan bekerja untuk menjamah mereka semuanya saudara. Itu yang akan terjadi. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ayo bangun akar yuk. Ya enggak populer saudara. Ya, saya katakan enggak populer, orang enggak suka pasti. Enggak populer banget saudara, maunya yang kelihatan gitu ya. Tapi yang penting begini saudara, kita menyenangkan hati Tuhan. Nah kemudian yang kedua adalah jadilah tanah yang subur. Jadi begini saudara, yang menentukan untuk pertumbuhan itu bisa bertumbuh, kemudian berbuah manis dan lebat, itu adalah yang kedua tanahnya, kondisi tanahnya. Saya bacakan ya Matius pasal 13 ayat 3 sampai 9 dengan cepat saja saya bacakan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Kepada mereka katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Kemudian yang 6, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu maka makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ya, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, yang menentukan selanjutnya itu adalah kondisi tanah kita. Yaitu hati kita, hidup kita. Amin. Pribadi kita, saudara. Nah, saya mau katakan begini, saudara. Pastikan hidup kita adalah tanah yang subur. Sebab ada berbagai tipe tanah, saudara. Ya, yang pertama itu adalah benih ini jatuh di pinggir jalan. Ya, karena di pinggir jalan kan banyak orang lewat. Kemudian juga kondisi tanahnya keras di pinggir jalan gitu, saudara. Ya, tidak terpelihara. Maka saudara, benih itu akan hilang. Di sana dikatakan dimakan oleh burung. Kemudian yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Yang artinya begini, saudara, ada lapisan tanah di atasnya tapi di bawahnya batu. Ya, sedikit sekali tanahnya tapi di bawahnya batu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini pun, saudara, hasilnya ya layu dan kemudian menjadi kering dan tidak berakar. Lalu mati tentunya. Dan kemudian benih ini jatuh di tengah semak duri. Ya, ada orang, ada sekelilingnya, saudara, yang menghimpit. Sama seperti saudara, tidak mungkin kan tanam padi membiarkan tanaman-tanaman lainnya kemudian hidup berbarengan, tidak mungkin, pasti dibersihkan. Dan yang terakhir adalah di tanah yang baik atau tanah yang subur. Nah, pastikan saudara adalah tanah yang subur. Maksud tanah yang subur ini adalah bagaimana saudara dan saya bisa menempatkan hati kita, saudara, itu menjadi lahan yang baik buat benih firman itu bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana menjadi tanah yang subur? Nah, ini yang Alkitab catat dan saya temukan, saudara, dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai 21. Saya bacakan, saudara. Pendengar atau pelaku firman. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, cara untuk menjadikan tanah hati kita subur adalah Tuhan katakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Dengan apa, saudara? Menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, saudara, sadarlah, saudara, kita ini bukan makhluk sempurna, setiap kita, saudara. Masih ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Itu so pasti. Saudara jangan berkatakan saya ini lebih baik loh dari kamu. Jangan, saudara. Itu berarti saudara sudah mengkondisikan diri saudara menghakimi orang lain. Padahal saudara, untuk orang ini saudara baik atau tidak itu bukan manusia yang mengukurnya. Tapi Tuhan. Ya. Tuhan yang menilai saya. Demikian juga Tuhan yang menilai saudara. Saya bisa menilai saudara dari hal yang nampak saja. Tapi belum tentu saudara saya jauh lebih baik daripada saudara. Ini perlu saudara perhatikan. Saya belum tentu jauh lebih baik daripada saudara. Karena banyak saudara hamba Tuhan saudara. Yang saya lihat. Wah, khotbahnya luar biasa saudara. Teologi penafsirannya keren-keren saudara. Tapi saudara ketahuan jatuh dalam dosa. Dan dosa itu dipelihara. Negor orang bisa saudara. Tapi saudara dia hidup dalam dosa. Ada saudara. Orang-orang seperti ini biasanya cenderung bisa menghakimi saudara. Menghakimi orang lain. Makanya saya ajak begini. Dengan ini kita sadar saudara bahwa kita ada kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan kita tuh segala sesuatu yang kotor itu, kejahatan itu harus kita buang. Ya, kelemahan kita buang saudara. Hal yang kotor, hal yang najis, yang berbau dosa. Mulai kita kikis, bersihkan saudara. Kalau saudara lihat orang untuk menanam padi saudara. Saya melihat saudara bahwa itu tanahnya harus dibuat subur. Ya, minggu lalu saya bagikan tanah sawah itu seperti tanah liat. Tapi bagaimana menjadikan subur? Diberi pupuk. Kemudian dibajak. Kemudian apa yang terjadi saudara? Dibersihkan. Ada batu,
ada kerikil, ada sana dibuang, disiangi. Ya, tanaman-tanaman lain. Itu perlu dibuang. Kalau enggak, saudara enggak akan maksimal. Selama hidup kita, saudara, tidak membuang hal-hal negatif, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kita, maka buahmu tidak akan maksimal. Engkau akan tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Sekalipun saudara sudah usia kekristenan 10 tahun, 15 tahun, tapi tidak membuang kebiasaan-kebiasaan buruk, kemalasan, kesombongan saudara, ya, ketidaksetiaan, maka itu akan tetap menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya bukan orang yang sempurna, saudara. Saya dulu orangnya kasar. Saya dulu saudara orangnya suka malas juga saudara. Tapi saya belajar saudara, bahwa itu tidak berguna buat orang lain. Itu contoh buruk buat orang lain. Makanya saudara, firman Tuhan ini akan menyelamatkan hidup kita saudara. Karena dia akan memberitahukan sebuah kebenaran. Bahwa setiap kita saudara harus membuang hal-hal yang buruk. Kejahatan kita, dosa kita dibuang saudara. Karena apa? Itu akan menghalangi saudara berbuah. Pasti saudara, pasti menghalangi. Dan Tuhan mau saudara kita buang. Saudara, sesuatu yang melekat dalam diri kita saudara, itu biasanya sayang untuk kita buang. Tapi hari ini saya mau katakan saudara, itu tidak berguna. Kalau tidak berguna saudara, maka harus dibuang. Sakit enggak saudara waktu saudara disiangi, dipotong saudara. Seperti pohon anggur, sakit memang saudara. Tapi saudara hasilnya luar biasa. Amin. Saudara menjadi berkat. Haleluya. Banyak orang enggak mau disakiti saudara. Wah, saya enggak mau digunting nih. Digunting untuk berbuah, kemudian ketika sudah berbuah, kok digunting lagi? Kok dipotong lagi? Itu kan untuk pohon anggur yang minggu lalu saya bagikan. Kita akan tetap digunting saudara. Sakit enggak sakit. Tapi kita kadang-kadang tidak merelakan disakiti saudara. Padahal itu Tuhan izinkan. Saya bukan orang tanpa disakiti saudara. Makanya saudara, ketika kita digunting mengalami proses itu artinya begini. Tuhan ingin menghilangkan hal-hal yang tidak berguna. Saya yakin saudara bisa menerjemahkan hal-hal yang tidak berguna. Kata-kata kotor, sikap yang sombong, ya, kemalasan, ketidaksetiaan. Itu tidak berguna sama sekali saudara. Tidak berguna. Dan itu harus saudara hilangkan. Sehingga yang terjadi begini saudara. Kita akan bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Saya percaya saudara. Saudara akan berbuah lebat. Amin. Berbuah manis saudara. Dan tetap berbuah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir saudara ya. Nah ini. Pengganggu lainnya saudara. Untuk bisa berbuah. Yaitu ada istilah hama. Pohon. Kalau sudah ada hama, kalau padi wereng, ada belalang, ada ulat bulu saudara ya. Itu mengganggu sekali. Sehingga sebagus apapun pohon, kalau ada hama saudara, itu pasti buahnya tidak maksimal. Nah yang ketiga saya bagikan begini, hilangkan hama rohani. Nah 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kemudian Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah ini badai kan, angin. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, hama itu adalah faktor eksternal ya, yang datang dari luar yang bisa merusak hidup kita. Sekalipun bibit saudara baik, sekalipun itu tumbuh di lahan yang subur tadi, sekalipun akarnya kuat saudara ke dalam, tapi kalau sudah daun dimakan hama saudara, maka itu akan mempengaruhi juga pertumbuhan, apalagi pembuahan. Saudara yang kasihan Tuhan, Tuhan mau kita menjauhi hama ini atau menghilangkan hama ini saudara, yaitu apa? Pergaulan buruk ya. Orang-orang yang sekiranya mungkin orang katakan, wah saya dekat dengan dia, tapi saudara kalau itu mempengaruhi kehidupan saudara sehingga menjadi buruk, saudara perlu jauhi. Saya katakan begini, berteman boleh, kepada siapapun kita bisa, tapi untuk bergaul saudara harus pilih kepada siapa saudara bergaul.
Teman boleh saudara. Kita justru harus berteman, ini makhluk sosial. Tapi urusan bergaul artinya bertukar pikiran, menjadi sahabat, dia yang akan memberikan nasihat. Ini perlu saudara jaga baik-baik. Karena ada nasihat juga yang menjatuhkan, nasihat yang melemahkan, nasihat saudara yang justru bukan menolong kita, tapi menjerumuskan kehidupan kita. Ada saudara. Makanya saudara kembali lagi, firman Tuhan itu adalah, makanya Tuhan katakan dalam kitab Yesaya saudara, waktu Yesus dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa dia akan lahir. Namanya penasihat ajaib. Dia penasihat ajaib karena apa? Firman ini saudara. Saudara, banyak orang saudara yang ingin menjatuhkan Alkitab. Tapi tidak akan bisa menjatuhkan Alkitab. Karena apa saudara? Di dalam Alkitab kita ialah kebenaran. Yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum hati nurani yang lain saudara. Yang luar biasa punya kuasa. Itu yang harus kita ikuti. Bukan nasihat orang lain. Bukan bacaan buku-buku yang lain di luar Alkitab, konteks Alkitab. Saya selalu katakan begini, perihal pengampunan saudara, ini kan seringkali jadi seolah-olah bahan diskusi. Tidak saudara, pengampunan itu harus firman Tuhan tidak mengajarkan yang lain. Ini keistimewaan kita. Saya senang sekarang nonton YouTube saudara, yang ada perdebatan di dalamnya. Dan mereka menemukan di kekristenan itu luar biasa. Ini tidak ada di kitab-kitab lain saudara. Kalau di kitab lain, wah perangi. Kemudian kalau mereka tidak mau bunuh mereka atau pajakin mereka saudara. Tapi kita saudara mengampuni loh saudara orang memusuhi kita. Coba cek di kitab lain. Ada enggak? Saya yakin enggak ada saudara. Enggak ada saudara yang mau berbuat seperti itu. Ini kan nilainya kekal saudara ya. Kekal. Nilainya kekal. Artinya kalau saudara ikuti, saudara siap-siap untuk masuk dalam kekekalan, nilainya kekal, sesuatu yang sangat ilahi, yang di luar nalar manusia saudara. Tapi itu kalau kita lakukan itu luar biasa saudara. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Nah saudara, yang terakhir adalah 1 Timotius 4 ayat 16, saya bacakan buat saudara. Demikian, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan siapa saudara? Dirimu dan semua orang yang mendengar engkau saudara. Puji Tuhan saudara. Saya tidak akan membagikan hal-hal yang lain saudara. Di luar firman Tuhan, saya tidak akan bagikan. Saya akan bagikan apa kata firman Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh mengampuni, ya harus mengampuni. Sekalipun itu musuh kita. Sebab itu kata firman Tuhan. Saya tidak akan mengajarkan yang lain, sorry saudara. Saya tidak akan mengajarkan, oh enggak apa-apa kamu enggak mengampuni, justru saya salah saudara. Ini yang harus saya ajarkan. Ya, sampai detik, sampai pada poin itu saudara. Mengampuni orang bersalah kepada kamu. Mengampuni orang yang membenci kamu. Memberi pengampunan dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kamu. Wow, luar biasa saudara. Ini kebenaran saudara. Nah kalau saudara lakukan, wow keren ya. Makanya saudara, hama-hama itu muncul saudara dari pengajaran. Ya, dari nasihat-nasihat orang fasik, dari filosofi-filosofi dunia yang ada di dunia ini saudara. Kalau kamu ya seperti hukum Taurat gitu ya, mata ganti mata. Tapi kan hukum Taurat bukannya ditiadakan, tapi digenapi. Ya, saudara sekarang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara pasti tidak selamat. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya hukum Taurat saudara digenapi dengan hukum kasih karunia, yaitu perjanjian baru saudara. Ini yang menyelamatkan kita. Makanya saudara, ayo kita mulai saudara menghilangkan hama-hama rohani. Ya, nasihat-nasihat orang-orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pendeta atau hamba Tuhan bisa enggak nasihatnya buruk? Sangat bisa saya bilang saudara. Karena ada orang saudara mengidolakan hamba Tuhan.
Waktu dia diurapi luar biasa saudara. Oh dia melayani, oh keren, kita acungi jempol. Tapi ketika hamba Tuhan ini hadapi persoalan saudara. Dia secara manusia mungkin saudara dalam keadaan kalut. Dan bisa jadi keluar nasihat yang buruk. Dan bahayanya orang yang mengidolakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini tahu nasihatnya salah. Karena dia terlalu mengidolakan. Dia nurut dan tidak melihat itu sebuah kesalahan. Bahaya saudara ya. Bahaya. Saudara koreksi kalau saya nasihat salah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya siap saudara dikoreksi. Saya siap diprotes. Turun dari mimbar ini, Pak tadi itu firman Tuhan enggak bicara gitu loh. Boleh saudara. Tapi saya mau pastikan saudara bahwa kebenaran firman Tuhan itu sampai dalam kehidupan kita. Makanya begini saudara, buang hama. Ya, saya di sini saudara melihat bahwa saudara akan terus kokoh berdiri. Ya, kokoh berdiri. Kita tidak diajarkan oleh Tuhan membenci, menjauhi orang lain, saudara. Kemudian kita mengutuki orang lain, kemudian berbuat jahat. Itu bukan ajaran. Kalau ada ketemu orang-orang seperti itu, sekalipun orang Kristen, sekalipun pendeta, sekalipun hamba Tuhan, saudara, jangan dituruti. Karena itu bukan firman. Kalau saudara nuruti, itu artinya begini saudara, saudara sedang diserang oleh hama. Buahnya saudara, saya yakin saudara tidak akan maksimal. Haleluya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi saudara, kita harus tetap berbuah ya, manis dan lebat dengan cara apa saudara? Berakar kuat. Kemudian yang kedua adalah jadilah tanah yang subur. Dan yang ketiga adalah hilangkan hama-hama rohani dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu saudara. Urapata karalalaba syarabaralaba yaralaba. Kipakaralalaba syarabara. Mari masing-masing saudara yang bisa berbahasa roh saudara. Uramata karaba syarabaralaba. Ucapkan saudara sesuatu kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Urapata karalalama syarabaralaba yaralaba. Sempurnakan kami terus Tuhan. Ajari kami terus benih firman-Mu. Ajar kami terus Tuhan kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan tahu persis dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Melalui firman-Mu, melalui hubungan kami dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau jadi orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami yang berbuah di dalam Tuhan. Kami Tuhan mau menumbuhkan akar kami terus tidak berhenti. Sebab kami tahu Tuhan yang menentukan pertumbuhan ke atas adalah akar yang memberikan nutrisi dan memperkokoh daripada iman kami Tuhan. Kami mau bangun hubungan kami dengan Tuhan. Demikian juga kami menjadi tanah yang subur. Kami relakan hati kami dibentuk oleh Tuhan, dibajak oleh Tuhan, menjauhkan dari dosa, menjauhkan dari kejahatan, menjauhkan diri kami dari kebiasaan-kebiasaan buruk kami Bapa, agar kami dibersihkan dan kami menghasilkan buah yang baik. Dan ajar kami juga Tuhan untuk menjaga pergaulan kami Bapa. Kami boleh berteman dengan siapapun, namun kami akan menjaga pergaulan kami. Kami menghindari juga nasihat-nasihat yang tidak benar, nasihat dari orang-orang yang sekalipun kami anggap baik atau benar, namun Tuhan ketika tidak berjalan dalam kebenaran-Mu, kami akan mengukurnya dengan firman Tuhan. Terima kasih jamaah umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk berbicara dan menyampaikan ini. Namun Roh Kudus akan menerjemahkan lebih lagi Bapa untuk kami semuanya. Jadikan Tuhan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu selalu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari memuji Tuhan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Aku pahlawan kecil. Ya. Yesus panglimaku, Ayo adik-adik. Tuhan isi Ya. kita. Siapa kalah? Katakan. Kita Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapa kalah? Katakan. Tidak ada. Orang tua mohon ayo ke depan dampingi mereka. Peluk mereka, doakan ya. Saya yakin saudara mereka akan bertumbuh dalam kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan sediakan masa depan yang luar biasa. Mari saya undang Bakit berdiri, Bapak Ibu kita berdoa buat mereka semuanya. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami terbatas mengawasi. Guru-guru sekolah minggu juga terbatas dalam mengawasi. Namun Roh Kudus kami minta pengurapan dan cengkeraman-Mu melawat anak-anak-Mu Bapa. Mereka Bapak akan bertumbuh ke arah Kristus. Kami tahu Bapak pengenalan mereka akan Tuhan akan menentukan juga masa depan mereka. Sungguh masa depan sudah ada, yang terbaik, terindah, termanis Tuhan sediakan. Dan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat jasmani, penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam pendidikan, mereka akan mendapatkan prestasi yang terbaik Tuhan. Mereka dibuat Tuhan pandai, cerdas, hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh karena Roh Kudus berdiam dalam kehidupan mereka. Kami tidak khawatir akan masa depan mereka, sebab Tuhan yang menjamin masa depan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucapkan berkat, yaitu berkat generasi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel menyertai mereka. Allah Yahweh, Allah Jehovah yang menyertai mereka. Dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali ya. Oke, kita akan selesaikan hari ini. Amin. Haleluya. Mari saya undang Bakit berdiri. Haleluya. Tepuk tangan dong dulu buat Tuhan kita. Ya, kita doa berkat dulu ya. Doa berkat dulu. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenarannya, sebab firman Tuhan itu kebenaran akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Apapun tembok penghalang yang menghalangimu akan diterobos di dalam nama Yesus. Sebab Allah kami adalah Allah penerobos. Berkat Tuhan turun di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati kadang bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.